dari kelas 9A nomor absen 17. Nama saya Sabita Faana dari kelas 9A absen 15. Nama saya Muhammad Zaki Maulana, nomor absen 16. Nama saya Martino Otniel Hartono, kelas 9A absen 14. Nama saya Muhammad Sunarfa Kurniawan, absen 18 dari kelas 9A. Nama saya Maya Putri Wilda dari kelas 9A absen 13. Poin penting sistem pemerintahan Inggris. Yang pertama, British Parliament adalah pemegang kekuasaan legislatif. Parlemen Inggris menganut sistem bicameral yang terdiri dari House of Commons dan House of Lords. House of Commons yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum dengan sistem distrik untuk masa jabatan 5 tahun. House of Lords adalah badan perwakilan yang anggota-anggotanya terdiri atas para bangsawan, uskup agung gereja, serta orang-orang yang diangkat berdasarkan jasa dan presentasinya terhadap negara. Anggota House of Lords ini ditunjuk oleh Raja atau Ratu Inggris. Yang kedua, anggota eksekutif dipegang oleh Raja atau Ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Prinsip "the king can do no wrong" berlaku bagi seorang raja atau ratu sebagai kepala negara, yaitu bahwa raja atau ratu tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara konstitusional. Sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari memimpin suatu kabinet. Yang ketiga, penerapan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sistem pemerintahan Inggris sebagai berikut. A. Parlemen yang terdiri dari House of Lords, House of Commons, sebagian besar terdiri dari dua partai besar, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif. Partai yang memenangkan pemilu dapat membentuk kabinet, sedangkan partai yang kalah dalam pemilu akan duduk sebagai oposisi. B. Pembentukan kabinet dilaksanakan sesudah terbentuknya parlemen dari hasil pemilihan umum. Kabinet yang merupakan kelompok materi-materi yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri menjalankan tugas pemerintahan ataupun telah menyimpang dari kebijakan yang dibuat oleh parlemen kepada Perdana Menteri akan mendapat mosi tidak percaya. Untuk itu, kabinet harus membubarkan diri. Mosi tidak percaya dapat pula jatuh apabila kabinet tersebut tidak mendapatkan dukungan penuh dari kabinet. C. Apabila terjadi suatu konflik antara parlemen dan kabinet, maka raja atau ratu dapat membubarkan parlemen. D. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet. Namun, badan peradilan tetap memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan tugas peradilan. Mengapa Inggris disebut sebagai penguasa lautan? Penyebab utamanya adalah keberhasilan Inggris dalam mengalahkan Spanish Armada dalam perang 7 Years, membuat Inggris dan Royal Navy tidak hanya tidak terkalahkan di lautan, namun juga mampu memperluas kekaisarannya. Mengapa bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional? Faktor pertama yang pengaruh Inggris menjadi bahasa internasional adalah kolonialisasi Inggris. Setelah era revolusi industri, kerajaan Inggris menjadi negara dengan teknologi dan militer paling maju di dunia. Keadaan ini membuat Inggris dengan jumlah wilayah jajahan terluas dan bahasanya paling digunakan di dunia. Kemudian yang kedua, bukan hanya dari negara Inggris saja, tetapi pada awal abad ke-20, yaitu Amerika Serikat, muncul dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Lebih tepatnya, kekuatan ekonomi Amerika yang sangat besar memaksa negara-negara di dunia menggunakan dolar dan tentunya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tidak hanya itu, faktanya kemungkinan globalisasi juga ikut memperkokoh bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Pada era globalisasi, banyak perusahaan dan media asing, terutama dari Amerika, mendirikan kantornya di negara lain. Akibatnya, banyak dari kita yang belajar bahasa Inggris
agar bisa bekerja sama dengan perusahaan asing tersebut dengan gaji yang cukup besar. Apa Inggris seperti monopoli perdagangan di dunia? Penyebabnya adalah meskipun sempat kehilangan 13 kolonia yang kemudian hari bisa menjadi Amerika Serikat, Inggris mampu mempertahankan kekuasaannya di negara lain. Yang pertama, India. Karena kepemilikannya atas India dan akses dagang ke Tiongkok, Kekaisaran Inggris sudah seakan memonopoli perdagangan dunia. Apa perbedaan Inggris, Britania Raya, dan United Kingdom? United Kingdom adalah gabungan dari 4 negara, yaitu Inggris dengan ibu kota London, Skotlandia dengan ibu kota Edinburgh, Wales dengan ibu kota Cardiff, dan Irlandia Utara dengan ibu kota Belfast. Setelah masuknya Irlandia Utara, nama resmi negara ini adalah United Kingdom of Great Britannia and Northern Ireland. Bendera United Kingdom disebut Union Jack, adalah gabungan dari bendera milik negara bagian anggotanya. Sebelum tahun 1922, semua wilayah Irlandia tergabung dalam United Kingdom. Namun, pada akhirnya, Irlandia memisahkan diri menjadi diri sendiri. Great Britannia atau Britania Raya adalah pulau terbesar yang ada di United Kingdom, yang meliputi 3 wilayah negara, yaitu Inggris, Scotland, and Wales. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Maulana, nomor absen 16 dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan atau lokasi dari negara Inggris. Secara astronomi, Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara, 60 derajat lintang utara, dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Luas negara Inggris mencapai 244.110 km persegi. Wilayahnya meliputi England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau-pulau kecil lainnya. Di bawah kanan ini merupakan peta dari negara Inggris. Batas-batas negara Inggris. Negara Inggris di bagian utara berbatasan dengan Samudra Atlantik, di bagian barat berbatasan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik. Sedangkan di bagian timur, Inggris berbatasan dengan Laut Utara, dan di selatan dengan Selat English Channel. Secara geografis, Inggris terletak di sebelah barat daratan Eropa. Meninjau lebih luas lagi, Inggris sangat strategis karena berada di jalur perdagangan antara benua Eropa dan Amerika. Dan inilah peta negara Inggris yang besar. Selain itu, negara ini berjarak 34 km atau 21 mil dari negara Perancis yang dipisahkan oleh Selat Inggris dan dihubungkan oleh terowongan bawah laut Channel di dekat Folkestone. Inggris juga mempunyai pantai di Laut Irlandia, di Laut Utara, dan di Samudra Atlantik. Perkenalkan, nama saya Martino Otniel Hartono, kelas 9A, absen 14. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keadaan ekonomi di negara Inggris. Menganut sistem kapitalisme, suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Produk domestik bruto atau PDB berada di urutan terdepan di negara-negara Eropa. Industri bisnis, industri moneter, dan industri asuransi mencapai perkembangan pesat. Berkembangnya industri manufaktur ini sangat menguntungkan perekonomian Inggris dan sekaligus
membuka peluang terjadinya revolusi industri. Ekonomi di Britania Raya dapat dikategorikan sebagai perekonomian yang maju dan berorientasi pasar. Britania Raya merupakan negara dengan perekonomian terbesar kelima dunia berdasarkan produk domestik bruto atau PDB nominal. Terbesar ke-9 berdasarkan PDB keseimbangan kemampuan berbelanja atau KKB, dan urutan ke-22 berdasarkan PDB per kapita, menyumbang 3,5% dari PDB dunia. Perkenalkan, nama saya Maya Putri Waida dari kelas 9A absen 13. Saya di sini akan menjelaskan tentang kondisi alam yang berada di negara Inggris. Inggris seringkali disebut dengan nama lain seperti Britania Raya, United Kingdom, dan England. Berdasarkan keadaan alamnya, negara Inggris dibagi menjadi dua bagian, di antaranya adalah kawasan bergunung yang terdapat di bagian utara, serta kawasan dataran rendah bergelombang yang terdapat di bagian timur dan selatan. Inggris merupakan suatu negara yang terletak di benua Eropa. Negara Inggris beribu kota di London. Secara astronomis, negara Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara, 60 derajat lintang utara, dan 8 derajat bujur barat, dan 2 derajat bujur timur. Secara geografis, negara Inggris memiliki batasan-batasan dengan wilayah lainnya, di antaranya di barat Samudra Atlantik dan Irlandia, selatan Selat Inggris, timur Laut Utara, dan utara adalah Samudra Atlantik. Negara Inggris memiliki iklim sedang atau subtropis, sehingga negara Inggris memiliki 4 musim, di antaranya ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Adapun sumber daya alam yang dihasilkan oleh negara Inggris antara lain seperti minyak bumi, batu bara, gas, biji besi, timah, seng, dan lain-lain. Jenis flora Inggris meliputi pohon eka atau oak. Sebagian flora sudah punah karena lahan digunakan untuk kegiatan industri. Sedangkan jenis fauna di Inggris yang masih banyak ditemukan adalah rusa merah, burung raja wali emas, dan belibis merah. Karena letak wilayah Inggris ini antara lintang 50 derajat LU dengan 60 derajat LU dan di lepas pantai barat benua, maka pengaruh angin barat dari samudra lepas sangat dominan di sana. Karena sangat lembab ditambah banyak kandungan zat padat sebagai inti kondensasi yang berasal dari cerobong asap industri, penurunan suhu di negeri ini dapat menimbulkan kabut yang tebal yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas darat, udara, dan di sungai. Saya Muhammad Franky Lutfar Ramadina dari kelas 9A nomor absen 17, biasa dipanggil Franky. Akan menjelaskan tentang kebudayaan dan kesenian apa saja yang terdapat di negara Inggris. Selamat menyaksikan. Berikut beberapa kesenian dan kebudayaan yang ada di negara Inggris. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa Inggris adalah bahasa yang berasal dari negara Inggris, di mana bahasa ini merupakan bahasa yang mendunia. Bisa dibilang bahasa ini yang digunakan untuk berkomunikasi antar warga negara pada umumnya. Bahasa ini berawal dari kombinasi antara beberapa bahasa lokal yang dipakai oleh orang-orang Norwegia, Denmark, dan Anglo-Saxon dari abad ke-6 sampai abad ke-10. Yang kedua adalah tarian. Tarian Morris Dancing adalah salah satu tarian tradisional masyarakat Inggris yang biasanya diiringi dengan musik. Tarian Morris menekankan pada kelincahan dan kekuatan kaki. Tarian Morris dilakukan secara berkelompok. Para penarinya ada yang membawa tongkat, pedang, dan sapu tangan sebagai pelengkap tarian. Walaupun menari secara berkelompok dan berdekatan, bagi para menari Morris hal tersebut tidak membuat mereka khawatir terluka. Berikut adalah gambar tarian Morris yang berasal dari negara Inggris.
Yang ketiga adalah budaya antri. Masyarakat Inggris yang multikultural memiliki kebiasaan mengantri untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu. Masyarakat menganggap orang yang tidak mau mengantri adalah orang yang egois dan tidak memperdulikan orang yang ada di sekitarnya. Budaya antri ini sudah seperti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Berikut adalah gambar antrian yang berada di negara Inggris. Yang keempat adalah Straw Beer. Straw Beer adalah hari beruang jerami yang merupakan tradisi tertua yang biasa dilakukan pada tanggal 7 Januari. Tradisi ini dipercaya untuk mengawali masa bertani dan berladang. Para peserta baik pria dewasa maupun remaja menggunakan kostum jerami mulai dari kaki hingga kepala, dan mereka berjalan mengetuk pintu rumah yang satu ke rumah lainnya sambil menari. Para penari akan memperoleh hadiah dari para pemilik rumah sebagai imbalannya, baik berupa makanan, bir, ataupun uang. Berikut adalah gambar dari tradisi Straw Beer. Yang kelima adalah budaya saat makan. Pada saat makan, posisi duduk harus tegak. Saat makan tidak boleh bertanya dengan gembira atau terus-menerus bicara dengan orang. Setiap orang tidak boleh meninggalkan sendok di atas mangkok sup atau di gelas kopi. Sendok harus ditinggalkan di atas piring nasinya, dan untuk sendok teh harus diletakkan di atas tatakan gelas. Saat minum sup, tidak boleh menimbulkan suara dan tidak boleh minum sup sampai habis. Tidak boleh merokok saat masih duduk di tempat makan. Selesai makan, para pria membantu wanita memundurkan kursinya supaya bisa berdiri. Yang keenam adalah Pearly Kings and Queen. Pearly Kings and Queen dikenal juga dengan Perlis, sebuah acara amal yang biasa diadakan oleh masyarakat kelas buruh dan pekerja. Sudah menjadi sebuah budaya masyarakat menengah kota London. Para peserta Pearly Kings and Queens memakai busana berkilauan yang berasal dari kancing mutiara atau pearl yang dibuat pada abad ke-19. Berikut adalah gambar acara Pearly Kings and Queens yang berada di negara Inggris. Yang ketujuh adalah budaya bertamu. Saat bertamu di Inggris ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kapan harus tiba di tempat undangan. Jika bukan menyangkut urusan formal, datang lebih awal. Pengundang masih sedang melakukan persiapan dan kamu tiba lebih dulu akan membuatnya keki. Paling pas untuk urusan tidak formal adalah telat 10 menit. Jika telat sampai 30 menit harus minta maaf. Itu menunjukkan tanda sopan saat bertamu. Kapan harus meninggalkan tempat acara? Untuk ini tidak ada aturan khusus, tapi berlama-lama di tempat orang adalah hal yang tidak sopan. Lebih bagus meninggalkan tempat 1 jam setelah jamuan makan. Selain itu, di hari kedua setelah acara harus mengirimkan pesan terima kasih dengan disertakan hadiah kecil seperti bunga ataupun coklat. Yang kedelapan adalah worm cramping. Worm cramping adalah salah satu tradisi unik yang ada di negara Inggris. Tradisi ini adalah tradisi menangkap cacing tanah. Setiap peserta hanya memiliki wilayah perburuan seluas 3 x 3 meter persegi saja. Diperbolehkan memainkan musik apa saja untuk memikat atau memancing cacing agar keluar dari tanah. Tapi tidak diperbolehkan menggunakan obat-obatan termasuk air. Berikut adalah gambar perlombaan menangkap cacing tanah yang berada di negara Inggris atau yang bisa disebut dengan worm cramping. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sinafal Kurniawan, absen 18 dari kelas 9A, biasa dipanggil Naufal. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tempat pariwisata di negara Inggris. Berikut beberapa tempat pariwisata negara Inggris. Yang pertama ada British Museum. British Museum merupakan tempat wisata pertama yang dapat dikunjungi apabila Anda datang ke Inggris. British Museum merupakan museum tertua di dunia yang memiliki koleksi tidak kurang dari 6 juta koleksi, di mana koleksi tersebut mencakup 1,8 juta tahun peradaban. Contohnya ialah mummified cat atau mumi kucing yang berasal dari Abydos dan tercatat sejak 30 sebelum Masehi.
Selain itu, di lantai dasar Anda juga dapat menjumpai Parthenon School Church yang merupakan dekorasi luar biasa abad ke-5 sebelum Masehi dari Parthenon yang dibuat pada masa pemerintahan Perikles. Sedemikian sehingga tak heran apabila tempat wisata yang satu ini menyedot banyak sekali wisatawan dari berbagai belahan dunia. Yang kedua ada London Eye. London Eye merupakan tempat wisata kedua yang dapat dikunjungi apabila Anda datang ke Inggris. London Eye merupakan sebuah kincir angin raksasa terbesar kedua yang pernah dibangun di dunia. Kincir raksasa ini terletak di seberang Houses of Parliament, South Bank. Meskipun antrian untuk bisa menaiki wahana ini cukup panjang setiap harinya, namun Anda dijamin tidak akan menyesal apabila ingin mencoba menaikinya apabila datang ke London, Inggris. Apabila menaiki wahana ini, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan menakjubkan kota London serta sungai Thames-nya yang juga sangat terkenal di London, Inggris. Wahana ini dibuka sejak tahun 2000 dan dikenal juga dengan sebutan Millennium Wheel atau Ferris Wheel. Wahana ini memiliki tinggi struktur 135 meter dan dilengkapi dengan 32 kapsul yang siap untuk mengangkut para wisatawan. Yang ketiga, Natural History Museum. Natural History Museum merupakan tempat wisata ketiga yang dapat dikunjungi apabila Anda datang ke Inggris. Museum ini terkenal dengan koleksinya yang sangat besar dan beragam. Terdapat sekitar 70 juta spesimen yang ditampilkan, yang mana koleksi-koleksi tersebut berasal dari barang-barang yang dibawa oleh Charles Darwin dan ahli botanik Kapten Cook, Joseph Banks. Selain itu, ada juga berbagai atraksi khusus yang disiapkan untuk anak-anak seperti koleksi dinosaurus. Museum ini memiliki arsitektur bangunan ala Eropa yang terkenal elegan, di mana di dalamnya terdapat berbagai koleksi bersejarah, seperti kerangka hewan paus biru hingga fosil dinosaurus. Museum ini sendiri terletak di Cromwell Road, London. Selain itu, museum ini juga gratis dan menyediakan wifi yang bisa Anda nikmati selama jam buka mulai pukul 10 sampai 17.50 waktu setempat setiap harinya. Keempat, ada Buckingham Palace. Buckingham Palace merupakan tempat wisata keempat yang dapat dikunjungi apabila Anda datang ke Inggris. Tempat wisata yang satu ini merupakan kediaman ratu yang sangat terkenal di Inggris, yang mana Anda dapat menyaksikan pergantian penjaga istana dengan seragam merah dan topi tingginya yang terbuat dari bulu beruang pada pukul 11.00 setiap hari atau pukul 10.00 pada hari Minggu dan hari-hari musim dingin. Pergantian penjaga ini dilakukan seperti sebuah upacara yang turut pula diiringi oleh musik kerajaan. Selalu saja banyak para pengunjung yang datang memadati depan gerbang istana untuk menyaksikan acara pergantian penjaga ini. Yang kelima, Tower of London. Tower of London merupakan tempat wisata kelima yang dapat dikunjungi apabila Anda datang ke Inggris. Tower of London merupakan sebuah benteng besar yang sangat megah dan cerita masa lalunya yang menakjubkan serta tragis. Benteng yang terletak di sisi sungai ini dikenal sebagai penjara, di mana Henry VIII menghukum mati dua istrinya, yaitu Catherine Howard tahun 1542 dan Anne Boleyn tahun 1536. Di benteng ini Anda juga dapat menjumpai 6 ekor gagak yang dipelihara oleh Raven Master. Bahkan pepatah Inggris mengatakan bahwa ketika gagak meninggalkan menara, maka bangunan ini dan menaranya akan runtuh. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami